Pada materi kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi pada materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu kita membahas bagaimana caranya agar si PC ini mendapatkan IP dari sini ya menggunakan switch. Nah, jadi materi kali ini kita akan bahas bagaimana nih di setiap PC ini yang ada di sini itu bisa mendapatkan akses internet gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita seandainya ping google.com, tentunya dia nggak bisa dapat akses internet ya. Oke, atau kita ping ke 88, sorry, ping 88 ya, dia nggak bisa dapat internet. Begitu juga di mikrotiknya kalau kita lakukan ping sama, nggak bisa dapat internet. Dan terlebih lagi kita nggak bisa remote si mikrotiknya ini via Winbox ya. Mungkin bagi teman-teman yang awam terkait mikrotik akses via CLI, ini akan sedikit sulit. Jadi pada materi ini kita akan bahas lebih jauh dan lebih dalam bagaimana caranya kita meremote mikrotik itu dari VNet Lab itu kita akses via Winbox sampai si mikrotiknya ini dapat akses internet. Baik, kita lanjut masuk ke topologinya aja. Nah, di sini kan sebelumnya saya udah setting nih di ether satunya itu sebagai IP buat klien. Mungkin biar nggak bingung atau sesuai standar ya. Biasanya kan standarnya ether 1 itu ke internet, ether 2 itu ke klien. Kita akan ubahlah config-nya. Yang ini mending saya hapus dulu aja. Terus mikrotiknya saya stop. Saya ganti mikrotik lagi deh. Oke. Nah, di sini saya tambah ganti mikrotik. Interface cukup, ininya kita kosongin. Saya save. Oke, di sini tetap topologinya sama, tapi untuk ke sini saya pakai yang ether 2. Oke, nanti jadi klien ini dapat IP-nya dari ether 2 dengan IP 55 ya, untuk IP sama. Terus kita tambahkan satu fitur tambahan. Di sini ada yang namanya manajemen cloud. Ya, di sini untuk name prefixnya net ya, atau kita bisa ganti nama jadi inet. Oke, kita save. Kita masuk di sini, kita masukin dia, konekkan ke ether 1. Oke. Jadi untuk yang fitur ini itu sebenarnya adalah NAT-nya dari si VMware-nya. Oke, NAT dari si VMware. Oke, jadi kita coba hidupin dulu mikrotiknya. Oke, kalau teman-teman udah setting VMware, nah nanti by default ketika akses nambahin ini harusnya sih udah dapat NAT ya. Jadi NAT yang di VMware itu kayak gini. Coba saya kasih contoh, masuk ke sini dulu. Nah, di sini ada IP NAT dari VMware. Cuma saya lupa ya, IP yang 71 itu kalau nggak salah yang ini deh. Yang status, sorry, ini IP 11, 71 itu yang 8. Dia bawaan dari VMware itu ya 1 sama 8 kalau nggak salah ya. Ini saya tambahin manual ya. Nah, di sini cek dulu IP-nya. Nah, ya. Nah, jadi yang VMnet 8 ini IP-nya 71 ya. Kalau teman-teman lihat kan IP VNet Lab saya di sini IP-nya 71138 kan. Nah, itu didapat hasil proses NAT dengan network adapter yang VNet yang ini, yang 8 ini. Gitu. Di default. Jadi kalau teman-teman mau rubah IP-nya bisa rubah di sini. Ini udah masuk mikrotiknya. Kita akses. Nah, kita dapat yang sini. Kita tunggu dia sampai running ya. Oke, ini udah running. Loginnya biasa admin, passwordnya tanpa password. Oke, masukin admin, password baru. Nah, ini biasanya ketika habis ngetikkan password baru dia stuck. Kalau stuck kayak gini kita close aja mikrotiknya, kita buka lagi, enter. Nah, oke. Hal pertama yang harus dilakuin itu kita request DHCP client. Tapi pengalaman saya di versi 7 biasanya ketika udah kita connectin ke sini dia udah dapat auto DHCP. Coba kita cek dulu aja ya.
IP DHCP client print. Nah, udah dapat kan? Udah dapat nih. Jadi untuk versi 6 sebelumnya waktu saya melakukan simulasi dengan PinetLab itu kita harus request manual, tapi pas di versi 7 ini ketika kita konekin Ether satunya ke inet atau ke cloudnya, dia ketika si mikrotiknya di running dia langsung auto ngedial. Jadi kalau udah kayak gini sebenarnya kondisi mikrotik tuh udah bisa internetan. Kita ping aja, ping ke 88 udah bisa. Terus kita ping ke Google. Oke, udah bisa juga. Sekarang kita buka Winbox, kita coba akses. Ini IP-nya dia itu berapa? 71139 ya. Coba akses di sini di bagian sini. Nah, ini. Ya, kita masuk ke admin. Admin 123. Oke. Udah. Nah, jadi di sini kita udah bisa akses mikrotik kita yang ada di PinetLab itu via Winbox. Kalau kita cek di bagian IP DHCP client sama. Nah, di topologi ini kan kita mau bikin yang dimana itu ini kita udah close aja. Ether 2 nya itu kan ada IP dan dapat DHCP server ya dari sini ya. Tinggal kita setting aja di Winbox, masuk ke bagian IP address, kita tambahin 192 168 55.1 124. Ethernya kita pilih Ether 2 yang arah ke klien tadi. Apply oke. Settingan terakhir, settingan selanjutnya kita pilih DHCP server, pilih bagian setup Ether 2, next 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 next. Oke, ini udah selesai. Dan terakhir supaya dia bisa dapat internet, si kliennya kita pilih firewall NAT. Actionnya kita kasih mas curate, generalnya out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Oke, kita tes lagi dari mikrotik, pastiin mikrotiknya bisa udah dapat akses internet. Oke, mikrotiknya udah dapat. Sekarang kita lari ke kliennya. Klien ini kita reconnect. Wis, ini nggak mau ya. Kita coba stop, start, stop, start, stop, start. Oke, oke, kita close, close. Oke, IP DHCP kita cukup mastiin aja dia itu bisa dapat IP sama bisa internetan ya. Cek kita ping google.com. Oke, dari PC 1 udah bisa internetan. Kita cek di PC 3 IP DHCP. PC 3 kita cek ping google.com. PC 3 juga udah bisa internetan. Kita cek terakhir di PC 4 IP DHCP. Oke, kita ping google.com juga. Oke, jadi untuk semua PC ini udah bisa dapat akses internet ya dari si mikrotik. Baik, saya rasa sudah cukup untuk materi kita pembahasan terkait penggunaan PinetLab untuk melakukan simulasi jaringan komputer. Ya, untuk case di sini saya menggunakan perangkat mikrotik. Saya harap materi ini bermanfaat. Sampai jumpa untuk materi-materi lain di kelas berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.